Ya, selama di kelas pemerintah sosialisasikan ke teman-teman guru di sekolah masing-masing. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk materi yang saya akan presentasikan hari ini tentang modul ajar yang sudah kita belajar bersama. Saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi mau salah balik kelas. Nggak berhenti lagi di kelas. Jadi yang ya, bisa kelihatan ini ya modul ajar. Jadi yang pertama ini tentang prinsip penyusunan modul ajar. Ya, ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Itu yang pertama esensial, itu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Dan yang kedua, menarik, bermakna, menantang. Nah, di sini menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman. Minta maaf Ibu Berliana, boleh mute dulu? Kasih mute. Ya, kita lanjut. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Kriteria yang ketiga, relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang keempat itu berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Dan ada proses penyusunan modul ajar. Ini ada 6 hal. Maaf Ibu ya, di sini ada salah kurang kata. 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi model ajar. Keempat, susun model ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, saya rasa itu prinsip penyusunan modul ajar yang kriterianya sudah saya bahas tadi. Kemudian ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Nah, dari materi yang saya sudah paparkan tadi, apakah ada pertanyaan atau sanggahan, tanggapan dari ibu-ibu sekalian? Disilakan. Yang materinya ini kan kita sudah pelajari bersama, tinggal kita mengemukakan pendapat atau apa dari ibu-ibu, silakan. Ibu Berliana. Bu Ening di-share lagi Bu materi tadi. Oh ya, oke. Ini Ibu, bisa jelas? Tentang prinsip penyusunan modul ajar. Di sini ada 4 kriteria, Ibu. Ada esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Kemudian relevan dan kontekstual. Kemudian berkesinambungan. Ingat Ibu, waktu kita untuk IHT ini hanya 15 sampai 20 menit. Nanti setelah itu kita bergantian. Ya.
Bagaimana? Ibu Berliana. Audionya, Bu. Bu Eling. Ya. Kalau di sekolah Bu Eling sendiri, penyusunan modul ajar itu dilakukan guru masing-masing atau gimana, Bu? Oh ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Marta. Nah, untuk pembuatan modul ajar, kalau di sekolah kita ini biasanya tim teaching yang buat. Jadi ada MGMP, boleh MGMP mata pelajaran, ataupun MGMP mata pelajaran biasanya dilakukan se-kabupaten. Jadi ada teman-teman guru lain dari sekolah-sekolah lain, ataupun dari tim teaching untuk di sekolah kita, sehingga kita boleh bisa bertukar pikiran untuk menyusun akan modul ajar ini. Ada lagi dari ibu yang lain? Ya, kayaknya ini Pak Laude baru masuk. Ya, bagaimana? Tadi itu jadi ada DP waktu dia bilang ini. Jadi materi ini tentunya sudah kita pelajari bersama kan, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kalau untuk kurikulum paradigma baru, jangan lupa memasukkan profil pembelajaran Pancasila seperti itu. Ya, selamat siang Pak Laude yang sudah bergabung. Kami sudah mulai, Pak. Ya, sudah mulai. Jadi materi saya itu tentang modul ajar. Modul ajar yaitu prinsip penyusunan modul ajar, ada 4 kriteria. 4 kriteria itu tadi. Ya, jadi sudah Bapak Ibu pelajari juga. Mungkin ada tanggapan dari Pak Laude, silakan. Ya. Atau Ibu Suri, bagaimana? Ada tanggapan lagi, Ibu Berliana? Ya. Masih menyimak aja, Bu, menyimak. Oh ya. Kalau pengalaman Bapak Ibu di sekolah bagaimana tentang modul ajar? Modul ajar sesuai dengan paradigma sekarang ini atau sesuai dengan kurikulum yang sudah diajarkan sebelumnya. Kalau berdasarkan kurikulum yang lalu, kami modul ajar itu tidak ada disusun guru karena di sekolah kami buku-buku itu tersedia Bu. Tersedia dari beberapa penerbit. Perpustakaannya lumayan lengkap gitu. Jadi tidak ada menyusun modul ajar. Oke, baik, terima kasih. Memang kebanyakan di sekolah-sekolah sudah tersedia buku-buku ajar kan, Bapak Ibu? Buku-buku ajar sudah tersedia, tetapi kita juga harus perlu untuk mengembangkan modul ajar kita sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh, seperti itu. Ya. Bagaimana Ibu Suri atau Pak Laude tentang modul ajar? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Ya. Untuk pada prinsip pengembangan modul ajar ada prinsip esensial, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Ya. Jadi saya share ulang. 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar, ini ada esensial.
yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ya, mungkin di sini dari setiap mata pelajaran kita harus melihat DP konsep yang harus kita berikan seperti apa, yang harus misalkan memilih konsep materi apakah mudah yang harus kita sajikan ataukah sulit. Jadi kita harus melihat juga dari pengalaman belajar dari peserta didik. Seperti itu. Atau ada tanggapan dari ibu-ibu yang lain tentang pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran? Ya, silakan. Bagaimana Pak Lode? Iya. Ya. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Pak Lode. Bagaimana? Jadi sekiranya kita bisa membuat ya modul ajar ini di sekolah kita masing-masing, bisa dalam bentuk tim teaching atau bisa dalam bentuk apa tadi saya bilang MGMP seperti itu, supaya lebih memudahkan kita untuk saling bertukar pikiran dalam hal menyusun modul ajar ini. Ya, bisa dimengerti ya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya. Ya, saya harap dengan ya. Halo? Ibu Suri, ada yang bisa Ya, kan bisa Bu Eling bisa dimengerti. Ya. Oke. Ya, jadi saya rasa untuk pemaparan materi ini bisa kita lakukan sesuai dengan profil pembelajaran Pancasila saat ini, dan kiranya kita boleh tetap semangat untuk melakukan tugas kerja dan tanggung jawab kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak siswa kita di sekolah masing-masing kita. Saya rasa untuk pertemuan kita dicukupkan sampai hari ini. Kiranya boleh bermanfaat untuk Bapak dan Ibu selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih.